Pak Adas. Halo, hadir. Ini gimana kalau aku nanti kirimin itu aplikasi Zoom Premium Mood APK. Oh, boleh, Nanti boleh. biar nggak keluar gitu loh, Pak. Oh ya, terima kasih. Silo nanti dikirim di WA saja. Nanti kita akan pakai yang aplikasinya. Nanti kita ganti rubah. Nah, caranya itu pertama di-download dulu. Habis kalau udah di-download, tinggal ke manager file. Habis itu pencet itunya apa namanya? Iya, aplikasi Zoom-nya yang di manager file itu kan. Nah, habis itu pencet install, terus udah. Oh iya, kamu punya aplikasinya? Iya nih, aku pakai Zoom Premium. Oh, itu apa namanya? Nama aplikasinya? Ya, Zoom Premium Mood APK. Zoom, ada aplikasinya di-download dari internet ada? Ada. Apa namanya? Ya, Zoom Premium Mood APK itu biasanya dari browser gitu. Nanti aku yang kirimin aja biar lebih mudah ke Pak Abbas. Oke ya, biar nggak lama. Terima kasih masukannya, ya semoga bermanfaat ya untuk kita bersama. Terima kasih. Nah, anak-anak, ini adalah cara untuk menunjukkan kebaikan. Mandala ala khairon falahu amsal ajruhu. Ya. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Umpamanya ini, Adriano itu ada orang tanya, Mas Adriano, jalan arah ke masjid mana? Saya mau sholat. Oh, ke sana Pak. Itu Bapak maju sedikit, belok kanan. Di situ ada masjid di situ. Nah, di situ. Oh, terima kasih. Orangnya sholat, kamu dapat pahala sholat. Nah, ini kita dapat silon. Insya Allah silon mendapatkan jariah pahala Zoom saat kita belajar selalu. Terima kasih ya. Semoga besok kita bisa menggunakan dengan premium. Itu namanya berbagi kebaikan. Jangan malas, harus tetap semangat untuk berbagi kebaikan anak-anak. Ya, kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Nah, itu. Oke, anak-anak kembali ke slide. Oke, ini Pak Abbas mau nulis Zoom Premium nggak jadi ya. Tadi nih. Ini anak-anak gemar membaca adalah menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperbanyak ide. Nah, selanjutnya pantang menyerah anak-anak ya. Pantang menyerah ya, ada dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kamu cuma berdoa, ya Allah, jadikan aku pinter ya Allah, tapi kamu nggak belajar, ya nggak dirubah sama Allah jadi pinter. Ya Allah, jadikan aku kaya ya Allah, tapi kamu nggak kerja. Ya, berarti kamu harus ada ikhtiar namanya usaha. Usaha yang disertai doa. Ya, sehingga saat usahamu tidak tercapai, maka kamu pasrahkan kembali kepada Allah. Kamu pun tidak stres. Banyak orang yang usaha tanpa doa, saat usahanya tidak sampai, dia stres, malah jadi gila. Karena tujuannya tidak sampai, karena tidak dipasrahkan lagi kepada Allah. Nah, pantang menyerah anak-anak. Jadi kamu kalau pengen sukses, itu adalah harus pantang menyerah. Kalau menyerah, itu adalah awal kegagalanmu. Ya, anak yang semangat, namanya pantang menyerah. Tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Ya, mudah menyerah menjadikanmu atau kalian tidak sabar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Nah, umpamanya kamu punya mainan ini, error mainannya,
Nah, kamu coba-coba terus, pantang menyerah, maka kamu akan berhasil. Ya, gimana Zaki? Apa nak? Mau ke toilet. Oh iya Mah ya, silahkan. Oke. Nah, anak-anak, pantang menyerah itu adalah sikap untuk kita menjadi sukses. Itu adalah sikap pantang menyerah. Contoh, kalau umpamanya ini Nadira suka main game umpamanya. Nggak tahu caranya. Wah, gimana ini kok gameku nggak bisa jalan. Aku harus download aplikasi apa biar bisa cari informasi di Google. Wah, gimana ini gamenya kok nggak bisa sampai. Oh, kamu harus menginstal Nemo aplikasi Android dulu. Oh, kamu harus install dulu. Baru bisa, alhamdulillah sukses. Nah, berarti kamu pantang menyerah. Udahlah, nggak bisa main game ya sudah, aku nggak bisa. Nah, itu kamu berarti udah nggak bisa menemukan kebanggaan, itu sudah nggak bisa. Nah, jadi pantang menyerah mencari solusi sampai ketemu. Ya lah, kalau kamu menyerah berarti itu adalah awal kegagalanmu. Ya, ini ada nih, lagi nih. Selanjutnya nih, ciri-ciri yang pantang menyerah: bekerja keras, sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, bersyukur jika dapat kesuksesan, bersabar jika mendapat kegagalan. Artinya mencoba lagi, mencoba lagi. Ya loh? Kamu tahu Thomas Alva Edison? Siapa coba Thomas Alva Edison? Yang nyiptain listrik itu. Yang nyiptain listrik lampu. Dia praktek sampai ribuan kali. Ya toh? Praktek sampai ribuan, ratusan kali, dibilang orang gila, tapi pantang menyerah. Tapi manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya, banyak orang yang, oh, kamu tahu pemilik McD yang kakek-kakek pakai itu, pakai dasi kupu-kupu, McD. Enggak Dia kenal. jualan, ya ceritanya, kalau kenalan juga Pak Abbas belum pernah kenalan. ceritanya bapak itu kerja gagal, kerja jualan ayam gagal, nggak laku. Dia pantang menyerah, cari resep yang enak, cari resep yang enak. Di umur 60 tahun dia baru sukses. Namanya pantang menyerah. Coba dia menyerah di umur 50 tahun, udahlah, aku gagal terus jualan ayam dari kemarin, aku nggak mau jualan lagi. Nah, dia padahal suksesnya di usia 60. Berarti dia sudah memotong kesuksesannya sebelum dia sukses. Berarti dia adalah awal kegagalan. Itu pemilik McD, ya, dia suksesnya. Jadi gagal mencoba terus. Niat sungguh-sungguh dan optimis. Nah, sungguh-sungguh, percaya diri, optimis itu. Orang yang pantang menyerah harus percaya diri. Tidak usah mendengarkan omong orang lain. Anak-anak, pada satu ketika Raja rimba, raja hutan, raja, ada pengumuman gini, dung 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 dung, pengumuman para kodok-kodok yang ada di hutan. Nah, di sana ada gedung tinggi. Siapa yang bisa naik ke lantai 10 melompat-lompat, maka akan dikasih hadiah. Nah, para kodok-kodok itu pada ikut semuanya. Pada satu ketika anak-anak, katak-katak pada ikut sayembara. Nah, katak pertama si jago katak dari Godean datang. Nah, aku ikut. Nah, katak itu ikut. Ternyata, wah, hujan lebat. Kata-kata yang lain, awas kamu tergelincir. Dia baru ke lantai 2, belum sampai 10. Dia turun takut. Dia gagal. Akhirnya tidak menang. Tidak dapat mahkota katak terhebat. Katak kedua, dia ikut. Sampai lantai 5, hari gelap. Di malam hari kita banyak petir.
hujan deras, angin kencang. Hati-hati. Kata itu di lantai 5 melihat bawah. Wah, aku takut nanti jatuh mati aku gitu. Orang-orang pada berteriak. Dia turun, takut mati. Akhirnya kata ketiga gagal karena mendengarkan orang lain. Kata keempat gagal. Kata kelima dia mencoba diteriakin orang. Wah, itu lantai 9. Sudah hampir lantai 9 licin. Awas, hati-hati. Wah, ada petir di depanmu. Wah, ada geludok. Wah, dia tetap lompat anak-anak. Akhirnya dia lantai 10 sukses. Para wartawan kata pada datang pakai kamera, pakai syuting, ya toh, pakai lampu, pada wawancara. Weh, kata kelima, kenapa kamu sukses? Katanya. Kata itu pun diam terus. Weh, kata kelima, selamat ya kamu dapat mahkota kata terhebat. Kok bisa kamu dibilang orang bahwasanya kamu itu banyak badai, kamu melompatnya jelek banget, tapi kok kamu sukses, kok kamu bisa berani kayak gitu, gimana sih? Jadi hebat kayak gitu. Ternyata dia juga diem aja. Diselidiki, ternyata kata itu tidak menghiraukan omongan orang lain. Ternyata kata itu tuli. Dia taunya hanya semangat sampai lantai 10. Ternyata kata itu tidak bisa mendengar orang-orang yang ngomong bahwasanya licin, ada petir. Dia tetap semangat, fokus terhadap niatnya. Sukseslah dia. Ternyata kata itu tuli. Artinya apa? Dia tidak mendengar kata-kata orang lain, tidak mendengarkan urusan orang lain yang mengatakan bahwasanya licin dan lain sebagainya. Harus fokus terhadap tujuan. Ya, paham Pak dari Abbas. cerita? Gimana, Nak? Berarti kita harus menjadi tuli. Nah, itu hanya cerita perumpamaan, tidak menghirau untuk kita menyampai tujuan. Jangan mendengarkan kata-kata negatif. Ya, yang mengendurkan diri kita. Ah, kamu itu nggak mungkin bisa. Oh, kamu itu keterbatasan kok gitu. Oh, nggak mungkin bisa kamu itu sampai finish. Orang kamu aja ada orang yang cacat itu toh jadi pemenang luar biasa, banyak videonya toh. Nah, kalau dia mendengarkan kamu nggak bakal bisa. Kamu itu cacat, tapi mereka jadi number 1 ya. Is the best. Nih contohnya nih. Pak Abbas ini sudah share screen belum tadi? Belum ya? Ini Pak Abbas kok posisi share screen atau posisi off ini? Oh ya, masih share screen. Oke, nih Pak Abbas mau kasih videonya nih. Video untuk kalian supaya tidak pantang menyerah nih. Pernah lihat pastinya kalian tuh. Ya dah, ini pernah lihat kan? Pernah lihat belum? Ini suaranya belum. Nah, ini lihat nih, pantang menyerah nih, lihat nih. Nah, Pak Abbas kecilin nih. 1, 2, 3.
Nah, itu. Tadi terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat. Terlihat. Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita menyerah berarti di situ saat kita gagal. Dia mencoba terus berhasil ketemu ibunya. Oke, Pak Abbas percepat ya. Untuk materi. Ya, gimana, Nak? Itu kok beruang grizzly bisa tinggal di saljuan itu ya? Ya itu contoh ya anak-anak. Itu Pak Abbas dapat dari video di YouTube, sebuah motivasi untuk pantang menyerah. Jadi bisa jadi itu adalah sebuah kejadian yang kebetulan dan terjadi, diambil gambarnya oleh seseorang dan menjadikan video motivasi. Bisa jadi video itu juga adalah video yang dibuat. Namun kalau dari gambarnya itu kan alami sekali ya. Nah, jadi ya saat itu mungkin musim salju di sana, ada turun salju sehingga tidak terbiasa mungkin menjadi jatuh terus dan berhasil untuk mencapai atas. Oke anak-anak, ciri-ciri ini pantang menyerah. Mudah-mudahan kalian tidak pantang menyerah ya. Terus selanjutnya adalah sifat terpuji pertama tadi, gemar membaca ya. Yang kedua adalah pantang menyerah, yaitu rendah hati, atau dalam bahasa Arab namanya tawadu. Apa anak-anak? Rendah hati namanya tawadu. Sikap merasa dirinya ya paling baik lebih dari orang lain. Nah, ini namanya adalah rendah diri ya. Nah, ini letaknya salah ini. Kalau rendah diri, dia itu minder. Ya. Kalau rendah hati, ya itu merasa dirinya itu tidak lebih hebat. Tidak merasa lebih hebat. Tidak merasa dirinya paling baik. Ya, karena di atas gunung ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit ada langit lagi. Di atas kemampuan orang ada yang mampu lagi. Makanya kita tidak boleh sombong. Tapi beda dengan rendah diri. Kalau rendah hati tadi adalah tawadu. Kalau rendah diri itu adalah minder atau tidak percaya diri. Kalau orang yang rendah hati itu dia tidak minder, berani. Tapi tidak mengalahkan orang lain, suka mengalahkan. Ya, gimana? Silon ada pertanyaan? Raise hand? Tidak? Oke. Nih. Tidak. Wala tamsi fil ardi maroha. Nah, ini ya anak-anak ya. Kalau kita merasa lebih baik namanya sombong. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di wala tamsi fil ardi maroha innaka lan tahrikul arda wa lan tabalughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Anak-anak, ini kita tidak boleh namanya sombong. Kita harus tawadu. Ya, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling pintar. Sehingga kita tidak boleh mengolok-olok. Wah, kamu itu bodoh, diajarin Pak Guru dari tadi nggak bisa-bisa, nggak boleh. Karena kemampuan orang sendiri-sendiri. Wah, kamu itu irungnya pesek, nggak boleh. Karena Allah menciptakan dia pesek, mungkin ada fungsinya ya. Malah kamu bilang pesek, itu sama dengan mengolok-olok ciptaan Allah. Ya, karena ciptaan Allah pasti ada kehendak-kehendaknya. Ya. Pak Abbas, Nah, hidung pesa itu menghina po, hinaan po. Enggak, maksudnya kalau kamu ada temenmu yang pesek, kamu bilang wah irungmu pesek, wah irung kepalamu peyang, rambutnya gundul. Nah itu kita menghina fisik seseorang itu tidak boleh. Nah itu bisa menjadi hinaan kalau kita sebutkan. Kalau memang keadaannya orang seperti itu, wah
tanganmu buntung, nah itu nggak boleh. Ya, wah, kamu itu tuli, padahal orang itu memang tuli, tapi kita bilang kamu itu tuli, nggak, malah menjadi hinaan, itu tidak boleh. Ya, Allah menciptakan dia lahir dalam keadaan tuli, bisa jadi Allah sayang terhadap dirinya, anak yang tuli itu, karena dengan tuli dia tidak bermaksiat untuk telinga, maksiat mendengar. Dia dikasih buta sejak lahir, tidak maksiat mata. Maka dia bisa masuk surga dengan dia tidak bermaksiat. Syaratnya yang buta, yang tuli itu ridho terhadap ketentuan Allah tersebut. Oh, kalau kita ngolok-ngolok, bagaimana kalau diri kita yang dijadikan seperti itu? Kuat tidak kita? Nah, jangan kita mengolok-olok fisik seseorang. Ya. Nah, karena itu adalah ciptaan Allah, saat kamu mengolok-olok sama juga kamu mengolok-olok apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Selanjutnya anak-anak, ini tentang Al-Isra ayat 37. Ingat-ingat ya, kalau tadi terkait dengan pantang menyerah, nah ada di Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd, ada Ar-Ra'du tulisannya, Ar-Ra'd ayat 11. Untuk membaca di ya Iqra ayat 1. Ya, Al-Alaq. Ini Ar-Ra'd ayat 11. Pantang menyerah. Kalau ini tadi di Al-Isra ayat 37. Ya, nanti biasanya kalau kamu ujian kan tentang ayat tidak menyerah itu disebutkan di mana? Di Ar-Ra'd ayat 11. Tentang membaca Al-Alaq ayat 1. Nah, namun jangan terfokus terhadap ujian saja, tapi kamu bisa melaksanakan. Nomor 1 itu ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Oh, kita nggak boleh sombong nih. Kalau kita sombong, tidak akan dimasukkan surga. Bahasa Arabnya gini, la yadkhulul jannata liman kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Itu bahasa Arab dari sabda Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga liman kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Bagi orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, semolekul atom dari kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sombong, maka kita bisa masuk surga. Kalau kita sombong, berarti kita tidak bisa masuk surga. Karena Fir'aun masuk tenggelamkan di Laut Merah, ya, Nabi Musa itu, cerita Nabi Musa pakai tongkat di lautan itu karena dia sombong. Merasa dirinya adalah Tuhan, merasa dirinya bisa membunuh, bisa menghidupkan, tidak pernah sakit. Fir'aun ini tidak pernah sakit, dia sombong dia. Oh, aku Tuhan. Tapi ternyata Fir'aun karena sombong ditenggelamkan oleh Allah. Nah, sangat bahaya orang sombong ya, sombong. Nih, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Loh, ya toh ada tuh mana? Ya. Qala rajulun inna rajula yuhibbu. Tidak ada kan maksudnya seorang yang di dalam hatinya sombong. Ya. Ada sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal bagus? Apakah dia sombong? Tidak. Allah itu indah, suka keindahan. Kalau bagus itu tidak sombong. Dia memakai bagus-bagus karena suka keindahan. Nah, anak-anak rendah hati, ya. Nah, agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang miskin. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Nah, ini itu contoh-contohnya untuk kita rendah hati. Terus hemat, ya. Ini hemat nih, tentang hemat. Hemat menggunakan sesuatu dengan kebutuhan tidak berlebihan ataupun maupun pelit, ya. Hemat itu berbeda dengan pelit. Hemat itu sesuai kebutuhan, ya.
Kalau pelit itu pun tidak mengeluarkan. Jadi Al-Furqan ayat 67. Nah, tidak berlebihan, tidak pernah kikir. Terus hemat itu ada di air. Kita nggak boros-boros air, listrik, nggak boros-boros listrik, ya toh? Nah, itu hemat. Nah, anak-anak, ini rangkumannya Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ya, kunci ilmu membaca. Orang muslim memiliki sikap pantang menyerah, ya. Sikap rendah hati dalam kehidupan seperti menyapa, mengucapkan salam dahulu, ya. Menyapa dahulu, ya. Itu sikap rendah hati. Hemat, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, itu hemat. Hemat itu ya, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan, tidak pelit. Lawan hemat adalah boros. Orang boros menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan. Allah membenci orang yang boros. Anak-anak, tentang hemat, tentang pantang menyerah, tentang apa lagi tadi? Ya, saya ingat kita tadi yang pertama tentang apa? Tentang gemar membaca. Terus tentang apa lagi? Akhlak. Akhlak, betul. Tawadhu, rendah hati. Tentang pantang menyerah. Tentang tidak boros. Ya, anak-anak, itulah sifat-sifat terpuji. Kiranya Pak Abbas nanti terlalu lama juga kalian nanti lupa semuanya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Abbas pada malam hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan akhlak kalian baik. Jangan lupa selalu hormat terhadap orang tua. Itu jangan dihormati gini, ketemu orang tua. Hormat Bapak, hormat Ibu. Tidak. Tapi kamu berkata lembut. Kalau sakit ambilin minum. Tanpa diperintah, Ibu, aku bantu cuci piring. Hebat. Ibu, aku sapu rumahnya. Hebat. Ibu, aku bantu bersih-bersih, menyiram bunga-bunga. Hebat. Itu adalah akhlak-akhlak terpuji. Jangan sama anak yang sekolah dengan tidak sekolah. Anak yang tidak sekolah tidak tahu akhlak bisa jadi. Jangan sama orang sama hewan. Hewan tidak tahu akhlak. Ya, masuk rumahmu pun kamu harus salam. Assalamualaikum gitu. Jangan mau masuk, "Woi, Bu, aku mulai." Nah, kamu tendang pintunya, jangan. Assalamualaikum. Nah, bagus ya. Nah, berkatalah yang lembut dengan orang tua, berakhlaknya yang bagus, insya Allah akhlak yang baik namanya akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak yang buruk namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk atau tercela. Selamat istirahat. Ya, kalau yang mau belum makan malam silahkan makan malam. Terima kasih anak-anak. Sebelum Pak Abbas tutup, apakah ada pertanyaan? Ya. Thank you very much. Say thank you very much. Say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Kita berdoa dulu. Ya. Allahumma. Ikuti Pak Abbas. Allahumma. Allahumma. Ini. Allahumma ini. Istaudatuka. Istaudatuka. Bima. Ima. Qara'tuhu. Farduhu. Ilayya. Ilaiha. Inda hajati. Indah hajati. Ilai. Nah, itu adalah doa supaya kita ingat saat kita membutuhkan pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Foto bersama dulu. 1, 2, cheese. Ayo action. 1, 2, cheese. Mana fotonya kok belum berhasil? 1, 2, cheese. Oke, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Abbas. Sama-sama, Mah ya, Maila, Kira, Zaki, sama-sama Reza. Oke, thank you. Mm-mm.